Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu tentu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dan sungguh nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka oleh karena itu, mari kita terus berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan hati dan keistiqomahan kepada kita semua dalam melaksanakan wabil khusus sholat fardu secara tepat waktu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan kemenangan yang agung masuk surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tentang umur atau usia, ya. Di dalam terminologi barat barangkali ya, karena ini munculnya dalam bahasa Inggris ya. Ya, kita mengenal dengan istilah life begin at 40 ya. Jadi dikatakan bahwa kehidupan itu dimulai pada umur 40. Nah, ini versi barat ya kan. Sehingga kemudian dengan anggapan ini, maka kemudian ketika umur 40 itu seseorang menganggap disitulah dia mulai menikmati kehidupannya ya, karirnya ya kan, segala macam yang terkait dengan kehidupan ya dianggap dimulai setelah umur 40 ya. Jadi kalau di kalangan pria ada istilah puber kedua dan segala macam ya. Karena kalau mengikuti pendapat ini memang kemudian merasa bahwa umur 40 itulah kehidupan dimulai gitu kan. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang usia ini ya, khususnya ketika seseorang mencapai umur 40 ya. Jadi dalam Islam ya, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, usia 40 itu dianggap sebagai usia yang istimewa ya. Ia dipandang sebagai tonggak awal kemapanan seseorang. Ya, karena Rasulullah Muhammad SAW pun diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun ya. Bagi kaum sufi, usia 40 tahun dianggap sebagai pintu gerbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah seorang sufi besar, Syekh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani dalam kitab Bahrul Ma'urud menulis bahwa telah diambil perjanjian dari kita ya. Apabila umur telah mencapai 40 tahun, hendaklah bersiap-siap melipat kasur dan selalu ingat pada setiap tarik nafas bahwa kita sedang berjalan menuju akhirat. Sampai tak merasa tenang lagi rasanya hidup di dunia. Yang dimaksud dengan melipat kasur adalah mengurangi tidur untuk memperbanyak ibadah ya. Setelah melampaui fase kedewasaan, kaum muslimin memasuki fase persiapan menghadapi kematian, yakni pada usia 60 sampai 70 tahun.
Sabda Rasulullah Muhammad SAW, masa penuaan umur umatku dari 60 hingga 70 tahun. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, amat sangat keterlaluan orang-orang yang sudah berusia di atas 60 tahun tapi masih juga melakukan kemaksiatan. Sabda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dalih, ya, alasan, ya, ngeles seseorang sesudah dia memanjangkan usianya hingga 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman sekalian yang mulia, usia lanjut juga merupakan sebuah keistimewaan. Ya, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaanku, keagunganku, dan kebutuhan hambaku kepadaku, sesungguhnya aku merasa malu menyiksa hambaku, baik laki-laki maupun perempuan yang telah beruban karena tua dalam keadaan muslim. Ya. Dalam hadis lain beliau bersabda, sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun Al-Quran juga berulang kali memperingatkan, ya, akan datangnya ketuaan dan kepikunan. Ya. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 70, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Pikun. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha mengetahui. Nah, kepikunan yang mengiringi ketuaan itulah yang ditakuti oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau selalu bersabda, selalu berdoa, ya, aku berlindung kepadamu dari usia yang paling hina. Ya, jadi tua pikun, ya, itu sangat menyedihkan bagi setiap orang, ya, karena dia lupa bahkan yang paling parah pernah itu lupa terhadap dirinya sendiri, namanya siapa gitu, anaknya namanya siapa, itu udah lupa, ya. Suatu kali Ma'an bin Zaidah mendatangi Al-Ma'mun. Ma'mun bertanya, bagaimana keadaanmu di usia tua renta ini? Ia menjawab, aku bisa jatuh hanya karena tersandung kotoran unta dan cukup diikat hanya dengan sehelai rambut. Ya. Bagaimana keadaanmu dalam makanan, minuman, dan tidurmu? Ia menjawab, bila aku lapar, aku marah. Dan bila makan, aku merasa jengkel. Bila berada di antara orang-orang, aku mengantuk. Dan bila di atas kasurku, aku terjaga. Kemudian bagaimana keadaanmu dengan para wanita? Beliau menjawab, kalau wanita itu yang buruk rupa, aku tidak menginginkan mereka. Sedangkan para wanita cantik yang tidak menginginkanku, ya gitu. Ya. Kemudian Ma'mun berkata, kalau begitu tidak pantas orang sepertimu dianggap muda. Lipat gandakan imbalan untuknya dan haruskanlah ia menetap di rumahnya. Biarkan masyarakat yang mengunjunginya dan jangan biarkan ia mengunjungi siapapun. Ya. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini, orang-orang yang dianugerahi Allah Subhanahu Wa Taala umur panjang dari orang-orang pada umumnya, mereka mengisi dengan berbagai kebaikan, ya, sehingga hidup mereka penuh berkah dan tercatat dalam sejarah. Mereka inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Nah, itu teman-teman sekalian, jadi ketika kita bicara tentang umur, maka waspadalah, ya. Sebagai contoh, ya, selalu saya mencontohkan diri sendiri supaya tidak perlu nyontohkan orang lain, ya. Saya sudah 58, ya, 2 tahun lagi 60. Yang tadi disebutkan, ya, fase penuaan, ya, dalam rangka menjemput ajal umatku, kata Rasulullah, adalah antara 60 dan 70, ya. Jadi kalau sudah di usia ini kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjemput ajal, ya, ketika malaikat Israel sudah setiap hari melirik kita, ya, untuk setiap saat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, nyawa kita dicabut, kita dalam keadaan bagaimana, ya. Jadi tentu yang kita harapkan adalah husnul khotimah, akhir yang baik, ya. Tadi bahkan disebutkan, ya, Allah sudah tidak mau menerima dalih seseorang, ya kan, alasan-alasan ketika dia umur 60 tapi masih berbuat kemaksiatan, nggak ada lagi alasan, dan kemudian dia akan dihinakan gitu. Jadi naudzubillah min dzalik,
mari kita yang sudah di usia senja ini, ya teman-teman sekalian, ya yang seangkatan saya, apalagi senior, lebih senior daripada saya, mari kita di ujung usia ini, ya melipat gandakan amal-amal soleh kita, ya karena kita tidak tahu setiap saat, ya kematian tidak harus menunggu ketika kita sakit, ya setiap saat, bahkan kita dalam keadaan segar bugar pun, ya kematian bisa datang, ya. Maka oleh karena itu peringatan tentang usia ini, ya memberikan hikmah kepada kita untuk selalu waspada, ya untuk selalu bermuhasabah, mengoreksi diri sendiri, ya apakah sepanjang perjalanan hidup kita ini kira-kira kita bisa mengukurnya sendiri, ya kan, kebaikan lebih banyak atau keburukan yang lebih banyak, ya. Jadi karena itu mari, ya sebaiknya kita tidak perlu mengikuti terminologi barat itu, ya life begin at 40 itu, ya, tetapi kita gunakan bahwa momentum usia 40 ke atas begitu adalah momentum untuk makin berpikir tentang akhirat, karena sesungguhnya, ya kampung sejati kita, ya adalah akhirat, ya bukan dunia ini. Dunia ini fana, dunia ini hina dan hanya sangat sebentar saja, mampir ngumpi. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita terus oleh Allah dimudahkan untuk selalu berbuat kebaikan dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang pas, ya itu semata-mata karena kedhaifan saya sebagai manusia biasa, dan mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.